Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Web Medan. Oke, hari ini kita mau bahas pemrograman tentang apa ini, Bang? Kita mau belajar database hari ini. Kita mau belajar database ya. Jadi Iya. kita mau belajar database itu tentang apanya gitu, Bang? Tentang aksi update. Update ya. Oke. Update data kah atau gimana? Ya, kita mau update data atau record gitu ya. Oh, oke. Seputaran ini tentang update data. Bisa Bang kasih tahu dulu ke kita ini tentang update data ini? Oke, update data ya. Update data itu bagian dari aksi CRUD yang biasa di sistem informasi. Update data ini banyak digunakan, contohnya ya, ketika kita salah mengisi contohnya biodata, misalkan nama Muhammad Zain gitu ya, kurang ternyata M-nya gitu, Muhammad gitu. Nah, jadi saya perlu mengubah nama tersebut. Nah, jadi bisa dibilang update data itu sama kayak edit gitu. Iya, update data sama edit itu sama dengan ya. Jadi konteksnya saja yang membedakan. Edit data dalam database ini konteksnya mengedit data pada aplikasi database seperti MySQL, Postgre, konteksnya saja yang membedakan. Jadi beda edit data melalui aplikasi, beda edit data langsung pada database, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi itulah penjelasan tentang update data. Nah, langsung kita mulai aja, Bang. Apa nih yang mau dimulai? Ya, apanya? Programnya lah. Oke, kita praktekkan ya, Iya. teman-teman. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari menjalankan SAMPP-nya ya. Oke, kita jalankan MySQL-nya dan Apache-nya. Kita buka melalui, masih ingat? Melalui localhost slash Ingat lah sikit-sikit ya. Localhost php my admin. Oke, kita kemarin belajar mengenai insert, Kak. Ya, jadi kita sudah jelaskan database itu kayak folder doang. Definisi database itu adalah kumpulan data dalam bentuk tabel. Database adalah kumpulan data dalam bentuk tabel. Dan bisa diartikan juga database itu kayak folder doang yang isinya tabel-tabel gitu ya. Isinya tabel-tabel. Jadi ini kalau misalnya di Microsoft Office ini dia kalau awak tengok nih hampir mirip kayak Microsoft Access ya. Iya, seperti Access. Sama persis karena bahasanya juga SQL. Oh gitu. Di Access. Iya. Nah, ini contohnya ada 5 tabel ya. Ini udah kita jelaskan kemarin. Contohnya tabel user. Yang dikatakan tabel itu ya data yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, secara definisi tabel kan gitu. Sebuah data yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris. Nah, inilah definisi tabel. Ya persis, database itu adalah kumpulan data dalam bentuk tabel. Nah, pembahasan kita hari ini tadi mengenai update. Nah, update gampang ya untuk mengupdate. Kemarin kita contohkan ini Lia ya, Lia. Kita menambah data kemarin ya, dengan nama Lia. Hari ini kita hanya ingin belajar mengenai edit. Nah, jadi di sini ada tombol editnya gitu. Nah, jadi Bang edit ini update, ya kan? Tadi kan pembahasan kita itu kan. Tadi kita bilang di awal update gitu kan, ya. Makanya tadi awak tanya sama Bang, berarti update ini dia kayak sama edit. dengan. Dan ternyata dia di sini tulisannya juga perintahnya edit. Yes. Nah, sama berarti ya, dia. Sama. Nah, setelah kita klik tadi ya, ya saya ulangi lah ya, karena nggak terlihat tadi. Kita klik edit di sini si Lianya, maka yang perlu diubah itu adalah value yang di sebelah kanan ini. Ya, namanya si Lia, alamatnya Jakarta, ini bisa diedit. Oke. Nah, ya, untuk mau tahu kolom mana yang dirubah, lihat sebelah kirinya.
Value-nya adalah nama, yang mau dirubah adalah kolom nama. Nama si Lia misalkan. Contohnya Lilia. Kemudian ini adalah primary key yang nggak bisa diubah, yang nggak boleh diubah. Yang mana? Primary key. Sudah tahu primary key? Lupa. Bisa menjelaskan sedikit? Nah, bedanya antara tabel biasa dengan database adanya yang namanya primary key. Primary key itu dimaksudkan untuk update atau delete, ya. Jadi kalau tabel biasa nggak ada clue, nggak ada cerita namanya primary key. Tapi kalau database ada istilahnya dengan primary key. Itu Kak, ya. Tujuannya adalah memberitahu basis data mana yang mau dihapus, yang mau diupdate. Ya misalkan Lia, ya. Lia, misalkan Lia apa namanya? Nurlia misalkan, ya. Lela Nurlela. Lia Nurlia gitu ya. Misalkan ini contoh saja. Jadi ketika kita mengubah Lia Nurlia, database-nya bertanya, Kak, untuk baris record yang mana yang mau dirubah, Bang, gitu. Untuk baris record yang mana yang mau dirubah, Kak? Nanti dia mencari primary-nya. Yang ID-nya 36 loh yang mau diubah, jangan kau ubah yang lain. Oke. Dapat belum? Sedikit lah. Sedikit. Oke, nanti semakin paham itu. Ya. Jadi primary key ini kayak bisa disimpulkan kayak apa dia? Kuncinya? Kunci. Ya, kunci. Ketika kita mau ngubah, dia tanya, "Yang mana yang mau diubah?" Yang 36. Artinya dia unik. Nggak ada kunci yang sama. Iya. Kayaknya agak ingat sedikit lah waktu belajar ini. Iya, sudah lama ya. Udah lama kali. Oke, jadi teman-teman semua yang baru bergabung di sini juga mungkin ada yang baru belajar gitu, ada yang mengulang gitu. Mengingat kembali, ya kan? Sip. Nah, kemudian kita cuma mau mengubah namanya saja ya. Jadi kalau misalnya nih Bang, biasanya kan orang itu kalau data itu kan kadang kalau paling silap itu misalnya di tanggal kelahiran atau apa itu sama bisa diubah juga. Ya, bisa. Semua berarti bisa. Semua bisa. Nah, ini biar jangan melebar nanti pusing ya teman-teman, banyak sekali yang diubah set gitu aja ya. Dan nanti biar jangan pusing, cukup satu kolom dulu yang kita contohkan. Cocok ya, satu dulu ya. Jadi nanti ketika kita selesai, kita klik tombol go. Nah, sebenarnya yang perlu kita pelajarin ini bahasa, Kak. Ya, bahasa. Update tabel user, set nama. Nggak ada dikatakan dia lagi jenis kelamin, nggak ada dibilangnya lagi nomor HP. Karena kita hanya mengubah nama dan primary key-nya adalah ID. ID adalah kunci. ID adalah unik, ya. Jadi dia nggak salah kamar dia tuh. Nanti yang maksud diubah apa, yang terubah apa, ya kan? Sudah paham ya? Teman-teman semua, beda tabel biasa dengan database itu satu. Poin pertama adalah adanya primary key. Tabel biasa nggak punya gitu. Oke, itu dia. Kemudian, jadi setelah ini tadi kan kita ubah, baru klik apa nih? Nggak ada. Jadi dia langsung terupdate. Oh, ini karena udah ada tulisannya terupdate ya? Iya. One row affected. Jadi satu baris apa namanya? Berefek. Berefek akibat dari query tersebut. Istilahnya dia udah berubah lah gitu ya? Iya, ini berubahnya. Ya teman-teman, Lia Nurlia. Okay. Sudah berubah. Sebagai seorang programmer, tindakan tadi itu namanya aplikasi. Jadi programmer itu bukan mengubah data dari interface yang kayak tadi, Kak. Yang dikatakan programmer itu mengubah data pakai ini.
Nah, bagaimana caranya menggunakan perintah SQL? Inilah yang mau dipelajarin. Nah, update tabel user, set nama. Ini Kak, tanda-tanda apa namanya? Petik. Dia bukan petik. Jadi Di apa? atas mana dia? Di atas mana? Di atas langit. Iya, di atas langit. Dia bukan petik. Kalau petik itu seperti ini. Nah, dia di Jadi atas, dia di mana? atas, di sini dia. Di tanda Oh, tak terhingga itu di sebelah angka 1. oh gitu. Ini nggak perlu sebenarnya. Ini kita buang juga nggak marah dia. Oh, jadi nggak perlu lah ya. Nggak perlu. Kalau di Excel itu kan dia itu kalau yang satu kita pakai tanda petik dan harus ditutup pakai tanda petik kan gitu. Kalau di Excel, misal tanda kurung itu misalnya ada 3, kita tutup dengan 3. Kalau ini dia nggak perlu ada ininya. Apa ini namanya? Tanda tadi. Tanda atas lah ya kita bilang. Tanda atas ya. tadi ya, kita sepakatin dulu. Jadi Kak, konsepnya tanda atas ini nggak perlu dituliskan kalau dia adalah nama ya. Kalau dia adalah value, jadi kita pahamkan dulu beda tanda atas tadi dengan tanda petik Kak. Tanda atas itu, tanda petik itu ini, tanda atas itu ini. Nah, jadi gini aja nyimpulkannya. Kalau tanda atas itu boleh dibuang, tapi kalau tanda petik nggak boleh. Oh gitu, berarti sama kayak Excel. Berarti ini dia itu bisa kita bilang itu kayak pembatasnya aja lah ya gitu. Iya, pembatas saja gitu. Terus dia juga warnanya itu kan dibeda-bedakan kan. Coba menghilangkan dulu. Jadi warna apa dia? Hitam deh semua. Jadi dia kalau misalnya nggak ada yang tanda di atas itu, dia jadi warna hitam. Iya. Gitu dia. Iya gitu. Jadi kalau awak itu setuju itu tetap ada tandanya gitu lah Bang. Dia warnanya beda. Ya, saya sepakat juga itu. Cuma nanti kedepannya kita ribet sendiri, harus memberi tanda gitu kan. Namanya seorang programmer tuh pengennya simple aja Kak. Oh iya sih. Ngapain sih diketik-ketik kalau boleh enggak gitu ya kan? Kalau boleh ditinggalkan. Nah, jadi saya mengatakan ini teman-teman opsional, mau ada tanda atasnya atau enggak ada, ini enggak apa-apa teman-teman. Ini opsional. Nah, enggak marah dia kan kalau dibuang. Nah, gak marah berarti nggak sensitif dia lah ya. Opsional. Nah, kalau tanda petik tadi di sini ini kewajiban, kalau dibuang marah dia. Nah gitu. Ini tanda petik tetap kewajiban, menandakan dia string. Nah kita lanjut ya. Oke. Boleh minum bentar Awak? Boleh. Nah teman-teman, yang kita pelajarin adalah namanya struktur query language. Perintah untuk mengedit data ya, atau mengubah data atau mengupdate data adalah update. Kemudian sebutkan nama tabelnya, apa yang mau diupdate. Update tbl_users set. Set itu kedepannya menyebutkan nama kolomnya ya. Update tabel user, set kolom nama teman-teman, isikan kolom nama itu dengan Nurlia misalkan Safitri gitu ya. Kenapa ketawa Kakak? Oke. Jadi ini memang sudah ada skenarionya gitu ya. Nama aku tuh. Oke. Where ini yang nggak boleh terlupa Kak. Nah inilah yang bisa mengubah hidup kalian. Karena ini bayangkan kalau datanya penting, where-nya itu lupa, where 36 artinya adalah misalkan gini Kak, kita buang nih, kita anggap where-nya lupa. Update table user, set nama Nurlia Safitri. Berarti kalian mengubah semua kolom nama dengan nama Lia Nurlia Safitri. Ada 1000 data orang, semua kolom namanya akan berubah menjadi
Lia Nurlia Safitri. Gitu dia. Makanya kita pilih where itu di mana dia mau diubah. Yes, itu Oke, dia. Itu oke, yang oke, membedakan oke. tabel biasa konvensional itu berbeda dengan tabel database. Adanya primary key yang digunakan untuk menunjuk data mana yang mau diubah. Oke. Kalau kita udah paham dengan SQL, kita nggak perlu lagi tuh interface kayak tadi, klik tombol edit, ini bagian value, ini bagian ini, itu nggak perlu lagi bagi programmer. Jadi kita langsung ke SQL-nya aja. Langsung ke SQL-nya aja, langsung Oke. klik go. Mana dia? Go. Oke, go. One row affected, satu baris terkena efek. Oke, jadi berubah lah ya kan. Iya, kalau where-nya kakak ilangin tadi, bisa jadi Semua 1000 row affected gitu. Itu yang bikin pusing. Ya. Jadi bang, bisa bang kasih contoh satu aja lah gitu, biar kawan-kawan pun biar tahu juga, mana tahu bagi di sini ada nonton yang pemula gitu kan. Contohnya itu yang paling banyak itu menggunakan database ini apa gitu, contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari ya. Jadi teman-teman, zaman sekarang ini di kehidupan sehari-hari ini nggak terlepas dengan sosial media. Misalkan Facebook itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mengkoleksi atau menyimpan banyak data pengguna. Ya, jadi dalam kata lain, sehari-hari kita itu berurusan dengan database. Kita buat status, kita buat reel, itu kan datanya nggak hilang, datanya tersimpan ke database. Apalagi kalian belanja di Shopee, sorry, di Shopee. Shopee lah, bukan Sophie. Nanti Sofia Lazuba. Iya. Jadi Haus apa enggak? dalam haus juga. Jadi terkesan ya, kita memang nggak merasakan secara langsung nggak kita menggunakan database. Tapi saya jamin kita berinteraksi hampir setiap saat melalui smartphone itu. Ya, kita bukan pelaku langsungnya, tapi penggunanya. Nah, inilah kalau kita mau jadi programmer, kita jadi pelaku langsung masukkan data ke dalam database. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk kawan-kawan sekalian. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di komen boleh. Komen. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya video selanjutnya.